Halo semuanya, ketemu lagi dengan gue Igna. Nah, di video kali ini gue akan share ke kalian gimana caranya menghitung tanggal di masa depan atau tanggal yang akan datang. Nah, gue udah siapkan ya, ada 4 skenario yang ini gue tahu sering banget ya muncul kepake di kerjaan karena gue juga ngalamin gitu. Nah, jadi gue akan langsung share caranya ke kalian buat 4 skenario yang penting banget, yang bakal kepake banget di kerjaan. Seperti biasa, file latihan udah gue upload di deskripsi dari video ini. Jadi kalau misalkan kalian mau sambil latihan gitu ya, nontonin video gue sambil latihan sendiri, silahkan di-download. Itu bisa di-download dengan gratis dan kalian bisa nontonin lagi video gue sampai habis. Seperti biasa ya, gue juga punya akun Instagram. Jadi kalau misalkan kalian belum follow, silahkan di-follow. Gue biasanya sering ngobrol-ngobrol di situ. Beberapa kali gue juga balesin DM kalau pas lagi ada waktunya. Jadi silahkan di-follow Instagram gue. Oke, jadi di sini kita akan belajar dua rumus ya yang baru, mungkin yang kalian belum pernah tahu atau belum pernah pakai sebelumnya. Kalau misalkan udah ada yang pernah, berarti kalian mungkin udah paham cara ini. Nah, yang pertama rumusnya adalah rumus workday, yang kedua adalah rumus workday.intl. Nah, itu kayaknya tuh artinya workday international ya. Nanti gue akan jelasin kenapa disebutnya dengan workday international. Oke. Nah, jadi di sini gue udah bikin file latihan simple banget ya. Kan kalau misalkan lu mau nyari tanggal di masa depan, sebenarnya cuma ada dua informasi penting kan. Satu, tanggal mulainya atau tanggal sekarangnya itu kapan. Ya, bisa tanggal hari ini, bisa tanggal 50 hari lalu, bisa tanggal setahun lalu, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah, lu mau menghitung tanggal di masa depan itu berapa hari dari hari sekarang. Nah, ini nanti kita akan coba punya beberapa skenario, supaya kalian makin paham caranya menghitung tanggal untuk masing-masing skenario ini. Nah, baru dari dua informasi itu, kita akan cari nih, berapa sih sebetulnya atau kapan sih perkiraan tanggal selesai atau kapan sih perkiraan tanggal di masa depan itu gitu. Nah, jadi di skenario yang pertama kita langsung bahas aja. Di sini adalah kita mau mencari perkiraan tanggal selesai kalau misalkan lama pengerjaan di kolom B ini itu tuh mengacu pada semua hari di kalender. Jadi dia maksudnya gini, dia nggak peduli apakah itu Sabtu, apakah itu Minggu, apakah itu tanggal merah, apakah itu hari raya dan sebagainya. Pokoknya tanggal mulainya 4 April, lama pengerjaan 3 hari, berarti kan ini kurang lebih harusnya 7 April ya. Nah, gitu. Jadi, semua hari di kalender atau tanggal kalender itu diperhitungkan. Itu adalah yang kita maksud dengan skenario pertama, yaitu semua hari di kalender. Nah, gimana caranya untuk mencari tanggal di masa depan? Di sini gampang banget, teman-teman. Kita tinggal sama dengan klik tanggalnya, ya, ditambah lama pengerjaannya berapa hari. Nah, jadi pastikan kalau kalian lagi mau ngitungnya lama pengerjaannya dalam hari, tapi kemudian dapat informasinya dalam waktu 2 bulan, ya berarti di-convert dulu, ya 2 bulan kali 30 hari, atau langsung masukin 60 hari contohnya. Nah, jadi rumusnya kayak gini aja, sama dengan A3 ditambah B3, kita enter. Nah, dia langsung muncul nih, ya, 7 April. Ini kolom C-nya udah gue format dengan format tanggal. Kalau misalkan nanti munculnya itu kayak angka 5 digit kayak 44.000 sekian atau misalkan berapapun itu gitu ya, nggak perlu khawatir, itu tuh cuman format tanggal yang belum diubah ya, jadi masih formatnya general atau generic. Jadi tinggal aja kalian ubah kolom tersebut dengan format yang date, format yang tepat gitu. Nanti tanggalnya akan segera muncul ya. Jadi gampang banget, tinggal tadi A3 ditambah B3 jadi. Ya, buat bawahnya sih tinggal kita tarik aja ke bawah. Ya, ini gue cuma mau nunjukin kalau 27 April ditambah 20 jadinya 17 Mei. 13 Juli ditambah 365 jadinya setahun kemudian, ya kan? 13 Juli 2023 gitu. Nah, itu skenario yang pertama, semua hari di kalender. Di skenario yang kedua, kita akan belajar caranya menghitung tanggal di masa depan kalau yang kita perhitungkan cuman hari kerjanya aja. Nah, ini gimana nih kalau hari kerjanya aja ya? Artinya, Sabtu Minggu kita nggak mau hitung. Nah, di sini teman-teman nggak bisa pakai tadi ya, tinggal A3 ditambah B3. Di sini kita harus pakai rumus, dan rumus yang kita akan pakai adalah workday. Jadi sama dengan workday itu artinya hari kerja ya. Jadi workday, buka kurung, kemudian klik start date-nya atau tanggal mulainya. Nah, ini kalian bisa ketikkan sendiri sebetulnya, tapi biasanya itu rawan salah gitu ya. Jadi mendingan mengacu pada sel tertentu yang memang formatnya udah sesuai, format tanggal. Diklik. Nah, koma atau titik koma tergantung ya Excel kalian mintanya apa. Lihatin tuh di rumusnya dia mintanya koma atau titik koma, ikutin aja. Kemudian kita akan klik sel berisi lama pengerjaannya, yaitu 3 hari dalam hal ini. Nah, udah. Di sini ada holidays, di sini kita nggak akan pakai holidays dulu dalam skenario yang kedua, kita akan pakai di skenario yang ketiga. Jadi di sini cukup sama dengan workday, buka kurung, kemudian klik tanggal mulainya, koma atau titik koma, berapa lama pengerjaannya atau berapa harinya. Kalau udah tutup kurung, enter. Nah, di sini
kelihatan nggak ada perbedaan dengan yang di atas. Mungkin sepertinya karena 3 hari ini, 3 harinya tuh weekdays ya. Tapi kalau kita copy ke bawah, coba nanti kita bandingkan. Nah, ini mulai terlihat berbeda ya. Yang lihat yang 27 April nih, di sini lama pengerjaan sama-sama 20 hari dengan yang di atas, tapi tanggal selesainya beda. Yang di atas tanggal selesainya 17 Mei, yang di bawah selesainya 25 Mei. Nah, ini yang membedakan adalah kalau yang di atas Sabtu Minggu tetap ditabrak aja, diterobos aja, tetap dihitung sebagai hari ya yang bisa dipakai untuk mengerjakan proyek ini. Sedangkan kalau di skenario kedua, karena kita pakai rumus workday, jadinya Excel cuma akan menghitung hari-hari kerja aja, tanggal-tanggal yang merupakan hari kerja. Artinya cuma Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Sabtu Minggu nggak diperhitungkan sama sekali. Nah, itu adalah skenario yang kedua ya. Hanya hari kerja saja, Sabtu Minggu kita exclude atau kita keluarkan. Berikutnya, di skenario yang ketiga, nah di sini mirip dengan skenario kedua, tapi kemudian kalian punya informasi tambahan. Ya, informasi tambahannya adalah ada beberapa tanggal merah atau ada beberapa hari raya mungkin ya, atau apapun lah, bisa libur kantor ya, klien libur dan sebagainya, di mana kalian juga pengen memperhitungkan nih tanggal merah itu supaya mengurangi lama pengerjaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan 3 hari, tapi 3 harinya itu jatuh di Sabtu, Minggu, dan tanggal merah ya berarti belum dihitung, belum bisa dikerjakan gitu simpelnya ya. Nah di sini mirip dengan yang di atas, kita akan pakai rumus sama dengan workday juga. Jadi sama dengan workday, buka kurung, kemudian klik sama seperti tadi, start date-nya dulu atau tanggal mulainya, koma atau titik koma, maka lama pengerjaannya, ya. Koma lagi, nah di sini kalian tinggal blok aja range yang berisi tanggal merah itu apa aja sih. Nah di sini gue punya contoh ada 4 tanggal merah misalkan ya. Ini contoh doang. Tahun baru misalkan ini apa, Idul Fitri kayaknya ya, Idul Fitri dan Natal, contoh doang. Nah, jadi kalian blok tuh ya, daftar tanggal merah yang kalian punya, misalkan. Kayak gini, di blok. Nah, ini jangan lupa kalian tekan F4. Atau FN F4. Ya, gunanya adalah untuk memastikan kalau si tabel referensinya itu, range yang kalian blok di tanggal merah itu nggak bergeser ketika nanti rumusnya di-copy ke bawah. Kalau bergeser kenapa? Kalau bergeser nanti jadi error ya, karena ketika kalian copy rumusnya ke contoh 10 baris di bawah, maka tabel referensinya, tanggal merah juga ikut turun ke 10 ke bawah gitu. Kan kita nggak mau seperti itu. Kita mau walaupun rumusnya di-copy ke 100 baris di bawah, tetap tanggal merahnya dia mengacu pada range yang sama gitu ya. Nah kalau udah, jangan lupa tutup kurung. Nah jadi seperti ini rumusnya ya, sama dengan workday A15, B15, kita blok range-nya, jangan lupa tekan F4 atau FN F4. Oke, kalau udah di enter. Nah ini udah jadi 7 April. Lagi-lagi nggak beda ya. Kenapa nggak beda? Ya karena dia weekday semua dan dia nggak ada tanggal merah. Oke, kalau udah tinggal kita blok ke bawah. Nah, ini mulai ada sedikit perbedaan lagi ya di baris yang kedua nih. Nih yang ini. Yang mulainya 27 April sama-sama 20 hari. Dia bukan 17 Mei, dia bukan 25 Mei, tapi dia 27 Mei. Nah, ini kenapa? Kenapa? Karena ada 2 hari ya, tanggal 2 Mei dan tanggal 3 Mei itu tidak diperhitungkan dalam lama pengerjaan proyeknya. Sehingga yang tadinya selesai di tanggal 25 Mei, ketika kita tidak memperhitungkan tanggal merah sama sekali, ketika kita mulai memperhitungkan tanggal merah, itu jadi molor 2 hari juga. Ya, ditambahkan 2 hari. Gitu. Nah, ini adalah skenario yang ketiga, yang menurut gue lebih masuk akal lah ya, dibanding yang skenario kedua. Gitu. Kalau ada tanggal merah, 17 Agustus, dan lain-lain kan pastinya kalian nggak akan bisa memaksa proyeknya tetap jalan. Atau apapun lah ya, mungkin penagihan invoice atau apapun. Jadi silakan disesuaikan. Nah, yang terakhir, skenario keempat, ini mirip dengan skenario ketiga, teman-teman. Tapi bedanya satu, ya. Dan ini sering banget ditanyain waktu gue pernah bikin tutorial di TikTok nih, tentang si rumus workday ini. Misalkan contoh, kan kalau weekend tuh umumnya Sabtu dan Minggu udah weekend ya. Tapi kan gue tahu ada industri atau misalkan ada kerjaan teman-teman yang Sabtunya masih dihitung kerja, gitu. Hari kerjanya dalam seminggu ada 6, Senin sampai Sabtu. Nah, itu gimana? Karena workday ini mungkin karena sifatnya universal, sifatnya itu, apa ya, berlaku secara umum gitu ya, dan seperti kan ketentuan umumnya adalah ya weekend tuh Sabtu dan Minggu gitu ya. Nah makanya workday itu secara default memperhitungkan Sabtu dan Minggu sebagai weekend. Jadi kalau dalam kasus di mana kalian weekendnya contoh hanya Minggu aja, nah ini kalian mesti pakai modifikasinya dari rumus workday, yaitu workday.intl atau workday international lah gue sebutnya ya. Jadi cara pakainya mirip sebetulnya, hanya ada satu informasi tambahan yang nanti butuh kalian input. Jadi di sini rumusnya adalah sama dengan workday
.intl titik intl ya, buka kurung. Sama seperti tadi, start date dulu, masukin koma atau titik koma, lama pengerjaannya berapa hari ya, koma. Nah, sebelum kalian masukin tadi range tanggal merahnya, kalian disuruh milih dulu nih. Disuruh milih weekendnya itu definisinya apa. Ya, secara default kalau nggak diisi, dia akan milih Saturday, Sunday. Ini kan yang paling umum, ya, Sabtu dan Minggu. Tapi ada pilihan lain, teman-teman. Ada Sunday, Monday, ada Monday, Tuesday, Tuesday, Wednesday. Ini terserah ya. Beda-beda pastinya. Nah, kalau misalkan kalian cuma mau weekendnya itu artinya minggu doang, kita pilih yang nomor 11 nih. 11-nya apa tulisannya? Sunday only, ya. Jadi diketikin di rumus, kodenya 11, gitu, koma, baru sama kayak tadi, blok, range berisi tanggal merah yang ingin kita keluarkan dalam perhitungan tanggal di masa depan atau tanggal yang akan datang. Kalau udah tekan F4, jangan lupa ya supaya kita bisa mengunci rumusnya. Kalau udah tutup kurung. Nah, kalau udah enter. Jadi nggak ada perubahan, kenapa ya? Karena masih di weekdays, nggak ada tanggal merah, dan ini nggak ada Sabtunya sama sekali. Tapi kalau kita copy ke bawah, nah, ini mulai beda ya. Tadinya 27 Mei karena weekend Sabtu dan Minggu plus tanggal merah. Tapi ketika weekendnya cuma Minggu doang, walaupun ada tanggal merah, dia tetap jadinya selesainya lebih cepat, 23 Mei. Yang bawah juga sama ya. Ini 6 Juni, ini jadi 4 Juni. Dan yang terakhir juga, ini beda banget lah gitu ya perhitungannya. Karena kan lama pengerjaan yang paling panjang, 365 hari. Oke, jadi segitu aja video dari gue kali ini. Gue bahas 4 skenario ya. Semoga teman-teman kebantu. Gue yakin ini 4 skenario yang pasti akan teman-teman pakai ketika di kerjaan ada kebutuhan buat ngitung tanggal yang akan datang, tanggal di masa depan ya. Proyek selesai, invoice jatuh tempo, tanggal kadaluarsa mungkin. Apapun lah, banyak banget pasti implikasinya atau apa yang bisa kalian pakai gitu dengan menggunakan atau memahami rumus ini gitu. Jadi semoga membantu kalian. Kalau kalian suka silahkan like. Kalau ada pertanyaan silahkan komen di bawah. Dan yang paling penting kalau misalkan kalian nggak pengen ketinggalan nih konten-konten seperti ini, jangan lupa klik subscribe gitu ya, supaya nanti muncul lagi ke homepage-nya YouTube kalian. Oke, segitu aja dari gue Ikna. Thank you semuanya. Have a good day. Bye-bye.